Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi. Tidak terasa sudah di pertemuan 3. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kalian. Di pertemuan 3 pada mata kuliah Mobile Commerce ini berbicara tentang sekilas tentang WAP kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi ini hanya sekilas saja untuk pengetahuan kalian. Pasti kepanjangan dari WAP yaitu Wireless Application Protocol. Jadi si WAP ini suatu protokol, salah satu protokol untuk terminal wireless. WAP ini digunakan pada mobile device biasanya nih, GSM, CDMA, PDC. Nah ini zaman-zaman dulu ya, sekarang CDMA sudah tidak ada. Dan juga didukung oleh sistem operasi Palmos, Epoch, Windows juga, Flexos. WAP ini sebuah arsitektur komunikasi untuk jaringan wireless. Lalu juga dengan WAP, maka kita bisa berbelanja, melakukan pesanan, dan lain-lain. WAP ini dikembangkan oleh sekelompok pabrik yaitu Nokia, Ericsson, Motorola, dan operator telekomunikasi seperti Telkom, France Telkom, Deutsche Telekom, perusahaan software dan penyedia layanan seperti Microsoft, IBM, RSA, Onwire Planet, dan Symbian. Lalu juga WAP ini sama protokol untuk mengatasi keterbatasan dari wireless device seperti telepon seluler dan PDA. Jadi kenapa diadakan WAP? Kenapa diciptakan atau dibuatkan WAP sebagai protokol ini agar kita dapat melakukan transaksi ya, memudahkan kita untuk melakukan mobile commerce seperti belanja dan memesan lewat internet melalui mobile device. Arsitektur WAP. Jadi arsitekturnya adalah ketika mobile device atau handphone kita ingin dikoneksikan ke internet, lalu semua komunikasi melalui WAP gateway. Jadi kalau untuk transaksi pembelian itu termasuk komunikasi. Setelah itu si gateway WAP ini akan menerjemahkan semua protokol yang digunakan di internet. Jadi diterjemahkan maksudnya apa? Diterima, lalu diterima responnya, kemudian dijawab. Yang kedua ada namanya Wireless Markup Language, WML. Ini juga suatu bagian dari WAP. Jadi WML ini adalah bagian dari WAP. Lalu juga si WML ini dapat diperluas dan scalable, berarti sesuai dengan skalanya agar dapat dikembangkan. Jadi dengan WML ini lebih dapat dikembangkan lagi dan diperluas untuk cara kerja WAP. Ini ada arsitektur WAP, ada client, ada gateway, ada server. Jadi ketiga itu ya. Kalau kita ingin belanja atau melakukan transaksi di mobile device, kita bertindak sebagai client. Setelah client lalu kita request kemana? Request ke WAP gateway atau proxy request. Setelah di request yaitu si gateway ini mengirim request lagi ke server, HTTP request. Ibaratnya ini adalah kalau di BS itu bagian depan ya, si adminnya ya. Lalu kalau jika ada perlu dengan kepalanya baru mengirimkan ke kepala. Kira-kira mau ngapain nih mahasiswa? Setelah itu namanya CGI script. Lalu si CGI script ini jadi berupa script coding-coding seperti itu, dijadikan WML script markup language tadi sehingga dapat dimengerti oleh komputer, sehingga dijawab melalui gateway proxy lagi, dikonversikan, setelah itu dijawab dengan binary WML. Kemudian terjawab sudah di sini, itu misalkan untuk transaksi pembelian ya, yang melalui bank atau yang lain. Ini dia arsitektur WAP. WAP protokol stack. Ada banyak protokolnya ini untuk melindungi agar data-data tidak cepat bocor. Jadi berlayer-layer, sama juga dengan kalau misalkan kita pemilu itu datanya diolah, itu akan ada banyak layer.
agar si hacker atau cracker yang ingin mengambil data itu tidak dapat langsung tembus, sehingga dia harus berlayer-layer. Contohnya seperti di bank, kalau misalkan kita punya uang dan itu pintunya berlapis-lapis, jadi dia tidak akan cepat untuk masuk ke ruang tersebut, tidak bisa langsung. Ada namanya yang paling dalam itu application layer, lalu WAE, lalu namanya session layer, WSP, transaction layer ini untuk transaksi ya. Sessionnya ini untuk bagian-bagian, ini untuk aplikasinya. Lalu ada security layer. Nah, di sini keamanannya ini, dan ada transport layer. Transport ini dia akomodasinya di sini. Jadi si security jika ada apa-apa akan mengirim melalui WDP. Ini yang bisa digunakan di GSM, CDMA, PHS dan lain-lain. Application ini adalah layer yang paling atas dan paling dalam itu transport layer. Sedangkan pertengahan itu ada transaction layer. Nah, di sebelah kanan ada other service dan application. Jadi aplikasi apa saja, misalkan Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Aplikasi-aplikasi mobile commerce. Tahapan dalam arsitektur WAP yaitu yang pertama WAE. Tadi WAE tadi ya, ini WAE application. WAE atau wireless application environment ini penggabungan www atau yang biasa www yang biasa kita ketikkan di browser ke dalam mobile device, teknologi telepon seluler ya, itu tadi ya. Aplikasinya digabungkan melalui alamat link yang berjudul depannya www. Lebih gampang bahasa Indonesia www aja ya. Yang kedua adalah wireless session protocol atau WSP. Setelah tadi dari application, lalu akan dicek dulu datanya. Data-data konversi atau pengkodean akan ditransmisikan, akan dikirimkan. Contoh, yang pertama adalah memeriksa kebenaran data antar user. Apakah si user jika login di application lalu di session ini akan dicek data-datanya. Apakah memang dia yang login, apakah user dan password sudah sama. Lalu memeriksa nomor pesan yang dikirim. Nah, nomor pesan yang dikirim apakah mungkin kode OTP melalui SMS, setelah atau juga nomor pesanan transaksi. Lalu yang C ini menyinkronkan data transaksi. Nah, ini disinkronkan, yang tadi data pesanan itu disinkronkan. Apakah pembayaran sudah masuk atau belum? Yang ketiga ada namanya Wireless Transport Layer Security atau WTSL. Protokol untuk keamanan data untuk industri transport layer security yang mendukung secure socket layer. Jadi ini untuk keamanan berhubungan dengan sebelum transport ini tadi harusnya ada security layer ya. Tadi ada session, lalu ada transaction. Nah, transaksi sudah ada di sini, di session ini sudah dijelaskan tadi data transaksi. Lalu transport ini termasuk keamanan, jadi termasuk security. Lalu yang keempat ini wireless datagram protocol atau WDP. Kelanjutan dari WTSL yang mampu berkomunikasi dengan bearer. Jadi diperlukan wireless datagram protocol agar dapat berkomunikasi atau agar dapat digabungkan ke dalam bearer itu seperti ini ya, ke dalam jenis handphone. Contoh GSM, IE136, CDMA dan lain-lain. Yang kelima, bearer itu terdiri atas switch, pesan pendek atau short message. Jadi ada SMS di dalam handphone yang tadi, OTP tadi ya, dan paket data yang berfungsi untuk melakukan transfer data. Lalu yang berisi alamat unit lain dan melakukan pemeriksaan kesalahan serta penundaan transfer hingga proses benar. Jadi bearer ini akan mengecek dapat short message atau bisa juga melalui Shopee, biasanya ada short message atau SMS atau melalui WA ya. Nah, itu memeriksa apakah misalkan si user sudah transfer, memeriksa apakah transfernya sudah terkonfirmasi, sudah benar atau belum. Jadi jangan sampai ada orang berbohong transfer tapi sebelumnya belum pernah transfer. Makanya
Itu dibutuhkan wireless datagram protokol untuk berkomunikasi dengan bearer. Yang keenam ini aplikasi pendukung. Pendukung ini contohnya program aplikasi seperti ada email, notepad, buku telepon, kalender, e-commerce, mobile banking, dan lain-lain. Ini yang ada di dalam mobile device. Tahapan model pemrograman WAP ini ada sama tadi, client, gateway, dan server. Encoded request, setelah itu baru encoded lagi respon konten. Jadi sama dengan yang tadi ya, klien meminta melalui gateway, gateway meminta lagi melalui server, setelah itu di response kontennya melalui encode dan decode, enkripsi dan deskripsi. Model pemrograman WAP ada 3 bagian, yaitu mengirim permintaan, jadi mengirim, lalu gateway itu sebagai penterjemah. Jadi kalau kita kirim langsung ke server, server tidak akan paham. Butuh gateway sebagai penterjemah untuk mengirimkan ke server, sehingga server dapat memproses permintaan, tapi juga tidak bisa langsung. Itu harus ke gateway dahulu baru bisa dijawab. Ibaratnya si gateway ini adalah guide ya. Kalau kita di suatu negara kita tidak bisa ngobrol dengan orang lain karena bahasanya berbeda, makanya kita butuh guide. Jawaban yang merupakan proses ini dikirim ke klien melalui gateway, itu tadi melalui gateway ya. Lalu hasil konversi oleh gateway ini mampu memperkecil ukuran. Jadi yang dari server tadi dikonversikan kembali. Karena memang kalau tidak dikonversi si klien tidak paham apa yang dimaksudkan oleh si server. Model pemrograman WAP sama tadi, client, gateway, application, encoder dan decoder. Jadi encoder ini si klien ini nanti respon akan menjadikan kode-kode yang mungkin si hacker atau cracker itu tidak paham dan si server ini paham, jadi harus di encoder agar servernya paham, lalu di decoder kembali, dikembalikan menjadi bahasa si klien tadi oleh gateway, baru dikirimkan kepada si klien. Itu WAP 1. Kalau WAP 2, klien request URL-nya langsung ke HTTP server, lalu ke konten. Nah ini yang sekarang ya. Sedangkan melalui di push dijawab langsung melalui konten dan ke klien langsung tanpa adanya gateway. Kalau yang kedua pemrograman WAP ini yang sekarang WAP server nih. Jadi kalau yang sekarang ini application servernya sudah tercampur dengan WAP server. Kombinasi WAP server tadi yang kedua tadi ya, kombinasi antara web server dan web gateway. Tujuannya untuk keamanan. Lalu ketika mengakses keamanan menggunakan WTLS yang dienkripsi pada WAP gateway. Tadi encoders, enkripsi itu sama saja mengubah bahasa klien menjadi kode-kode yang dipahami oleh si server. Sehingga kalau misalkan ini untuk keamanan juga, kalau misalkan ada si cracker masuk pengen mengetahui password kita, itu dia tidak tahu karena berupa kode-kode banyak sekali. Itu harus didekripsi dulu. Lalu gateway tersebut akan didekripsi dan akan dienkripsi sebelum masuk ke web server. Nah ini istilahnya kalau kita mau masuk ke suatu tempat, misalkan di bank yang uangnya banyak, itu kita harus tahu kode atau suara yang cocok dengan pintunya. Konfigurasi WAP server. Dibutuhkan konfigurasi untuk menangani dokumen server yang diminta oleh browser. Disebut dengan MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Ada beberapa tipe MIME. Yang pertama adalah HTML, yang kedua GIF, yang ketiga JPEG. HTML ini teks per HTML, GIF ini image per GIF, JPEG ini image per JPEG. Jadi tipe MIME yang biasa digunakan ketiga ini. Ada juga WAP mempunyai tipe MIME khusus yang harus ditambahkan dalam konfigurasi MIME, sehingga telepon seluler dapat mengakses dokumen WAP di server.
Jadi ada MIME khusus selain ketiga ini dalam konfigurasi sehingga telepon dapat mengakses dokumennya ya. Tipe MIME yang digunakan oleh WAP ada banyak ternyata, bukan hanya yang tadi. Ada extension WML, ada extension ini source-nya bitmap itu yang berupa kecil-kecil ya, ukurannya kecil, image, WBMP, ada script source, WMLS, ada WML, WMLC, WML script, MLSC, lalu WSC dan WML script. Ini script ada semua, ada 7. Nah, ini kegunaannya berbeda-beda. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Untuk latihan hari ini hanya satu soal saja. Apa yang dimaksud dengan enkripsi atau encoders dan dekripsi atau decoders? Yang tadi saya sudah jelaskan dan jawabannya harus sesuai dengan yang saya jelaskan. Sekian. Jika ada penjelasan yang kurang berkenan silakan japri, dan mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.